Beyond Time, episode 36. Suking tahu betul bahwa ia telah menekan bayangan itu sedemikian rupa sehingga kecerdasannya menurun, sehingga bayangan itu telah ditipu oleh patriark prajurit Vajra Emas. Meskipun demikian, ia masih merasakan dorongan untuk menekannya atas apa yang baru saja ditunjukkannya. Namun, melakukan hal itu tidak logis, jadi ia menepis dorongan itu dan kemudian memelototi sang patriark. Tampil sangat patuh, sang patriark menghentikan upayanya untuk membuat bayangan itu lebih menjengkelkan bagi Suking. Melihat bayangan itu, Suking berkata, "Kenapa kau bisa menarik perhatian raksasa penarik kereta naga itu? Kau ini apa sih? Dan ada berapa banyak makhluk sepertimu di luar sana?" Sambil menggigil, bayangan itu berusaha sekuat tenaga untuk mengekspresikan dirinya melalui bayangan. Setelah selesai berbicara, ia menatap tajam ke arah sang patriark. Sang patriark, yang masih berjongkok di samping bayangan itu, mulai berbisik. Setelah bayangan itu berkedip dan mengangguk beberapa kali, sang patriark menoleh ke Suking, menggenggam tangan, dan dengan hormat berkata, "Tuanku." Bayangan kecil mencoba mengatakan bahwa ia tidak tahu apa itu. Sejak ia sadar, ia hanyalah bayangan yang mampu hidup seperti parasit di dalam bayang-bayang makhluk inang. Pada titik ini, sang patriark mengerjap beberapa kali. Beberapa saat yang lalu, ketika Suking bertanya apakah ada hal lain di luar sana seperti bayangan itu, ia merasakan ada niat membunuh yang tersembunyi dalam pertanyaan itu. Dengan merendahkan suaranya, sang patriark berkata, bayangan itu juga mengatakan bahwa ia belum pernah merasakan keberadaan makhluk lain seperti dirinya. Namun demikian, hambamu ini berpendapat bahwa hanya sedikit hal di dunia ini yang benar-benar unik. Soal raksasa yang menarik kereta naga, bayangan itu juga tidak tahu detailnya. Ia hanya tahu bahwa setelah melihat raksasa itu, ia bisa mengeluarkan suara yang sama dengannya, dan karena itu memanggilnya. Setelah memikirkannya sendiri, hambamu ini berpikir bahwa bayangan itu mungkin ada hubungannya dengan kereta naga itu. Mata Suking menyipit, ia hanya sedikit mempercayai penjelasan bayangan itu. Namun, mengingat bayangan itu sudah berbicara begitu banyak, ia rasa mengancamnya dengan tekanan lebih lanjut tidak akan membantu. Fakta bahwa itu bisa menarik perhatian raksasa dan kereta perang saja sudah cukup. Itu saja sudah bisa menjadi kartu truf. Suking duduk bersila di atas perahu dharmanya, memandang ke laut dan merenungkan berbagai hal. Hari sudah sore, dan meskipun matahari bersinar cerah, hari sudah menunjukkan tanda-tanda akan segera senja. Ia terus memikirkan apa yang dikatakan tetua Zhao tentang raksasa dan kereta perangnya. Dan semakin ia memikirkannya, semakin besar keinginannya. Jika ia melihat benda itu sekali, dan tak pernah lagi, ia tak akan terlalu memikirkannya. Tapi kini ia telah melihatnya 2 kali. Terlebih lagi, bayangan itu memiliki kemampuan untuk memunculkannya kembali. Dan itu membuat Suking bertanya-tanya apakah ia bisa menyusun rencana untuk mendapatkan kesempatan yang ditakdirkan untuk teknik kelas kekaisaran. Tentu saja, itu akan sangat sulit. Hanya dengan melihat raksasa dan kereta perang itu dari kejauhan, ia merasa jiwanya hampir tak mampu menahan tekanan. Jika ia mendekat, tubuhnya mungkin akan runtuh. Tekanan itu berasal dari tingkat kehidupan yang lebih tinggi, hal yang sama yang dialami Suking di mural di Kepulauan Merfolk. Meskipun basis kultivasinya lebih tinggi saat ini, raksasa dan kereta perang itu memiliki keilahian yang melampaui mural. Ia tak bisa mendekat, apalagi melangkah ke kereta perang itu. Dan bahkan jika ia berhasil melakukannya, jika raksasa itu menoleh ke belakang, Suking tahu ia tak akan mampu menahan kekuatan setingkat itu. Saya jadi heran, bagaimana mungkin Presiden Koalisi 7 Sekte bisa melakukan hal itu saat itu. Suking punya firasat bahwa kecuali raksasa itu tertidur, mustahil baginya untuk naik ke kereta perang. Sado, aku akan memberimu kesempatan untuk menebus sebagian dosamu. Panggil raksasa dan kereta perang naga itu kepadaku. Lalu kau menyelinap masuk dan membuat salinan teknik kelas kekaisaran. Bayangan itu langsung memancarkan gejolak teror. Sangat takut, sang patriark tidak membutuhkan desakan apapun dari Suking. Dengan wajah penuh semangat, ia mulai berkomunikasi dengan bayangan itu. Tak lama kemudian, ia mendapat penjelasan. Tuanku, Little Sado bilang raksasa itu memiliki fluktuasi keilahian yang aneh, yang membuatnya mustahil untuk didekati. Lagi pula, raksasa itu tidak punya bayangannya sendiri, yang akan membuatnya semakin sulit. Tentu saja, ini membuatku bertanya-tanya mengapa bayangan itu memanggil raksasa dan kereta perangnya jika memang begitu. Jawabannya adalah bayangan kecil berharap kekuatan kereta perang itu akan membunuhmu, tuanku. Bayangan kecil tidak bisa menahan tekanan seberat itu terlalu lama, dan ia tahu bahwa jika kau mati, itu berarti kebebasan baginya. Ai, bayangan kecil, bagaimana kau bisa begitu linglung?
Mendengar itu, Suking teringat kembali saat bayangan itu menyerangnya, dan segera menekan bayangan itu. Bayangan itu menjerit, lalu memancarkan emosi ketakutan sekaligus memohon. Mengalihkan pandangan dari bayangan, Suking menatap langit yang perlahan mulai senja. Banyak pikiran berkecamuk di benaknya. Akhirnya, matahari terbenam dan langit menjadi gelap. Saat itulah Suking teringat kembali saat pertama kali ia melihat kereta naga, dan juga saat ia melihat banyak sekali hantu menghantui malam saat pertama kali ia melaut. Ada simfoni yang fantastis di lautan tak berujung, manusia tak mampu mendengarnya. Simfoni itu mengiringi burung gagak emas crimson yang gerakan yang tak terhitung jumlahnya menjadi sebuah lagu. Simfoni itu disebut suara alam menyambut bulan. Dewa menyukainya, mata dewa menatapnya, lautan tak berujung menjadi terlarang, gerakan yang tak terhitung jumlahnya menjadi menyeramkan. Kalimat tersebut berasal dari catatan laut dan menggambarkan hantu yang tak terhitung jumlahnya menghantui malam. Saat Suking mengingatnya, jantungnya mulai berdetak dan pikiran-pikiran baru muncul dalam benaknya. Tetua Zhao berkata bahwa kereta naga itu sebenarnya adalah kereta kekaisaran matahari. Kalau begitu, pemuda dalam ukiran itu pastilah matahari. Dan ukiran itu menggambarkan bagaimana ia berubah menjadi matahari. Hal itu sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam catatan laut. Matahari adalah seekor gagak emas yang biasanya berwujud seorang pemuda, menunggangi kereta naga di langit pada siang hari sebagai perwujudan matahari. Kemudian, pada malam hari, kereta naga itu akan kembali, dan di istananya, gagak emas akan mendengarkan gerakan harmonis yang tak terhitung jumlahnya yang menyambut bulan dengan suara-suara alam. Jika semua itu benar, maka raksasa itu pasti telah menemani matahari untuk mendengarkan simfoni itu. Dan sekarang, meskipun telah binasa, ia masih menarik kereta perang itu melintasi laut terlarang. Jika naluri raksasa itu masih ada, lalu jika ia mendengar simfoni suara alam yang menyambut bulan, bukankah ia akan tenggelam dalam musiknya? Setelah mencapai titik ini dalam alur pikirannya, mata Suking bersinar dengan antisipasi. Jika ia ingin mewujudkan rencana ini, ia harus menemukan hantu-hantu yang tak terhitung jumlahnya yang menghantui malam itu, dan sekaligus memiliki cara untuk mengumpulkan musik mereka. Aspek terakhir itulah yang paling penting, dan hal itu membuat Suking menunduk melihat tasnya, yang di dalamnya terdapat botol rekaman. Setelah ia merekam musiknya, ia harus menemukan raksasa dan kereta perangnya. Laut terlarang sangat luas, dan raksasa serta kereta perangnya berada di dasar laut. Siapapun yang melihat mereka sekilas akan dianggap beruntung, dan mencari mereka pada dasarnya mustahil. Andai aku benar, aku pasti bukan orang pertama yang menyadari hal ini. Mungkin Presiden Koalisi 7 Sekte mendapatkan tekniknya dengan cara yang sama. Lagi pula, tidak masalah jika orang lain sudah memikirkan ide ini, kan? Kalaupun mereka sudah memikirkannya, mereka harus mencari raksasa dan kereta perang itu, sedangkan aku bisa memanggil mereka dengan bayanganku. Satu metode aktif, satu pasif, dan perbedaan peluang keberhasilan antara keduanya sangat besar. Meski begitu, ia merasa perlu melaksanakan rencananya sesegera mungkin. Setahunya, ada seseorang di luar sana yang sudah mencoba melakukan hal yang sama dengannya. Suking juga ingat perkataan Penatua Zhao bahwa setiap kali kereta naga menemukan seseorang untuk mewarisi warisannya, dan orang tersebut memperoleh pencerahan teknik kelas kekaisaran, raksasa itu akan tertidur di suatu tempat di dasar laut. Bertahun-tahun kemudian, setelah mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk mewariskan warisan itu lagi, raksasa itu akan muncul kembali. Hal ini tampaknya menunjukkan bahwa warisan teknik tingkat tinggi tersebut tidak dapat diwariskan kepada penerus terpilih, melainkan hanya dapat diperoleh dengan cara ini. Namun, saya rasa hal itu baru dapat dibuktikan nanti. Pada titik ini, Suking bertekad untuk mencoba idenya. Hal pertama yang harus dilakukan, gumamnya, adalah menemukan hantu-hantu yang tak terhitung jumlahnya yang menghantui malam. Ia tahu bahwa hantu itu hanya akan muncul di malam hari, dan tidak akan berlangsung lama. Maka, tanpa ragu sedikit pun, ia mengirim perahu dharmanya terbang melintasi laut terlarang untuk mencari hantu-hantu itu. Hari-hari berlalu, dan pencarian Suking sia-sia. Lagi pula, laut terlarang itu luas. Mencari hantu yang menghantui malam bagaikan memancing jarum di laut, dan sepenuhnya bergantung pada keberuntungan. Namun, Suking bersabar. Selama sebulan berlalu, ia semakin terbiasa menggunakan tusuk sate besi hitam. Dengan transformasi prajurit Vajra Emas Patriark menjadi roh petir, tusuk sate itu kini jauh lebih cepat dan lebih mematikan. Kini, tusuk sate itu dipenuhi simbol petir, dan meledak dengan kekuatan yang bahkan mengejutkan Suking. Kecepatannya bahkan melampaui seorang kultivator pendirian fondasi dengan 1 nyala api kehidupan, mendekati level 1 dengan 2 nyala api. Meskipun tidak persis sama dengan 2 nyala api,
ketika dikombinasikan dengan basis kultivasi Suking, kekuatan bertarungnya mencapai level yang luar biasa. Selain itu, Suking dapat dengan jelas merasakan kemampuan bayangannya. Ia memiliki kemampuan untuk mengendalikan kekuatan bayangan tersebut dan melahap bayangan lain, dan telah mengujinya pada seekor hiu taring raksasa. Setelah bayangannya melahap bayangan hiu tersebut, hiu itu dengan ganas menggigit dirinya sendiri hingga menjadi dua. Pemandangan aneh itu membuat Patriark Prajurit Vajra Emas tercengang, dan juga merenung bahwa ia bersyukur menjadi robot roh tanpa bayangan. Satu-satunya kekurangannya adalah proses melahapnya yang lambat. Selain itu, bayangan itu juga bisa menghasilkan mata bayangan, yang sangat menyenangkan Suking. Di bawah kendalinya, bayangan itu bisa menghasilkan lebih dari 100 mata bayangan, dan ketika melekat pada berbagai binatang laut, mata-mata itu memberi Suking kemampuan untuk melihat jauh dan luas. Sebagian besar, ia melekatkan mata bayangan pada binatang laut nokturnal. Dengan begitu, ia memiliki peluang lebih besar untuk menemukan hantu yang menghantui malam. Sebulan berlalu, pada suatu malam, saat Suking tengah memantau segala sesuatu melalui bayangannya, jantungnya berdebar kencang saat ia fokus pada satu bayangan mata tertentu. Melalui mata itu, orang dapat melihat banyak sekali penampakan hantu yang muncul dari air di satu wilayah laut tertentu. Hantu yang tak terhitung jumlahnya menghantui malam. Tanpa ragu, Suking menyingkirkan perahu dharmanya dan memasuki kondisi cahaya yang mendalam. Lampu kehidupannya meletus seperti gunung berapi saat ia bergerak dengan kecepatan luar biasa ke arah mata bayangan. Mata bayangan itu melekat pada seekor ikan bernama Monglo Seabas. Ikan-ikan seperti itu mencapai panjang 30 meter dan memiliki kepala besar yang membentuk sekitar 90% tubuhnya. Mereka memiliki sirip dan ekor yang sangat kecil, dan mulut mereka tidak pernah bisa menutup sepenuhnya, membuat mereka tampak seperti ikan yang cerdas. Mereka juga tidak berenang dengan cepat. Karena mereka tertarik pada cahaya, baik sinar matahari maupun cahaya bulan, mereka biasanya tetap berada di permukaan air, meskipun mampu menyelam ke dasar laut. Biasanya, mereka hanya akan mengapung di permukaan, tak bergerak seolah-olah mati. Ikan kakap putih Monglo jelas merupakan salah satu makhluk paling unik di Laut Terlarang, karena mereka biasanya dikelilingi oleh berbagai macam binatang laut yang terluka. Mereka bukanlah makhluk yang terluka oleh ikan kakap putih Monglo. Sebaliknya, mereka memperlakukan ikan itu seperti kain lap raksasa untuk membersihkan luka mereka. Catatan tentang ikan kakap putih Monglo dalam catatan Laut Seven Blood Eyes menjelaskan bahwa lendir yang mereka keluarkan memiliki khasiat penyembuhan, dan karena itu, mereka memainkan peran penting dalam keseimbangan alam di Laut Terlarang. Suking terbang dengan kecepatan tinggi, dipandu oleh bayangannya. Setelah menempuh perjalanan sekitar 2 jam, ia melihat banyak hantu melayang ke langit di kejauhan. Itu memang contoh dari banyaknya hantu yang menghantui malam hari. Area yang dimaksud sangat luas, membentang ribuan meter dari ujung ke ujung. Hal itu berbeda dengan terakhir kali Suking bertemu hantu yang menghantui malam. Jelas, setiap kejadian tidak sama. Tiba-tiba, ia mulai khawatir apakah idenya akan berhasil atau tidak. Ia tidak yakin apakah teorinya valid, tetapi setelah usaha yang telah ia lakukan sejauh ini, ia tidak akan menyerah begitu saja. Ia melambaikan tangannya, dan perahu dharmanya muncul, bergemuruh saat tercebur ke air. Saat ombak bergulung, bayangannya menarik kembali mata bayangannya. Suking melangkah turun ke perahu dharma, lalu mengemudikannya menuju para hantu. Saat ia memandangi mereka, suara-suara aneh terdengar di telinganya. Suara itu sama sekali bukan musik, melainkan lolongan tajam para hantu jahat, seperti tangisan atau lolongan serigala. Suking memperlambat perahu dharmanya hingga berhenti tepat di tengah-tengah kerumunan hantu. Kemudian, ia mengeluarkan botol perekam, membukanya, dan mengalirkan kekuatan dharma ke dalamnya. Aliran cahaya seperti benang melayang keluar darinya, menyebar saat kemampuan menangkap suara pada botol diaktifkan. Setelah itu, Suking menatap langit yang gelap dan hantu-hantu yang melayang di atasnya. Ia mendengar suara-suara aneh mereka, dan teringat kembali saat pertama kali ia mengalami fenomena ini. Mengendalikan pikiran dan emosinya, ia memaksa dirinya untuk tenang. Alih-alih menolak suara-suara itu sebagai sesuatu yang jahat, ia menerimanya. Ia mencoba menyelaraskan dirinya dengan suara-suara itu, dan perlahan-lahan, seiring ia semakin tenang, waktu berlalu. Sebelum ia menyadari apa yang terjadi, hari berikutnya telah tiba. Ketika sinar fajar pertama menyebar, dan angin laut menerpa wajahnya, ia perlahan membuka matanya. Jauh di dalamnya tersimpan kesedihan mendalam yang perlahan ia paksakan ke lubuk hatinya. Hari sudah siang. Acara berburu hantu telah usai. Malam berlalu dengan cepat. Mengingat kembali malam sebelumnya, ia teringat bagaimana,
saat ia perlahan-lahan tenggelam dalam ketenangan yang mendalam, suara-suara itu telah berubah. Ia ingat dengan jelas mendengar sebuah simfoni yang indah. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Dia bermimpi. Kali ini, dia tidak bermimpi tentang pelajaran Grandmaster Bai. Sebaliknya, dia bermimpi sedang memakan ular bersama Sersan Thunder di base camp pemulung. Akhirnya, Su King menatap botol rekaman itu. Saat ia mengambilnya, ia mendengar suara-suara yang sama seperti tadi malam. Suara-suara itu begitu sempurna sehingga jika ia menutup mata, ia merasa seperti kembali menyaksikan hantu-hantu yang tak terhitung jumlahnya menghantui malam. Perasaan campur aduk memenuhi dirinya saat ia kembali merasa seperti sedang bermimpi. Kali ini, gambaran yang ia lihat adalah dirinya sendiri, berjalan keluar dari base camp pemulung dengan Sersan Thunder di punggungnya. Ia bahkan bisa mendengar pengingat dari lelaki tua itu. Kamu harus mengawasi pemulung lainnya. Jangan lupa beri makan anjing-anjing setiap malam. Kamu bisa lebih percaya pada mereka daripada siapapun di base camp. Ingat makan dengan baik, dan jangan makan makanan dingin. Hangatkan dulu, kamu masih dalam masa pertumbuhan, jadi jangan malas-malasan. Kalau begitu, kamu akan menyesal nanti kalau sudah tua. Oh, ya, ingat tidur di tempat tidur. Dan pakailah spray, jangan takut kotor. Cuci saja kalau perlu, dan jemur sampai kering. Su King menggigil. Angin laut berhembus, mengibaskan jubah dan rambutnya, tetapi tak mampu menghilangkan kesedihan yang dirasakannya akibat kenangan itu. Waktu berlalu, dan akhirnya dia menghela napas, melihat ke bawah ke botol, dan berbisik, aku masih belum menemukan bunga yang bisa bertahan hidup. Butuh beberapa saat baginya untuk mengendalikan emosinya. Ketika akhirnya berhasil, matanya berbinar tajam penuh tekad. Aku terlalu lemah, aku harus menjadi lebih kuat. Melihat sekeliling, ia menyadari ia berada di lokasi yang sangat terpencil. Ia terbang ke udara, memeriksa area tersebut untuk memastikan ia sendirian. Kemudian ia kembali ke perahu dharmanya dan memandang ke laut. Bayangan, panggil kereta raksasa dan naga. Matahari pagi terasa lembut di permukaan laut. Airnya yang gelap tampak seperti lempengan batu giok hitam misterius yang besar. Saat terkena sinar matahari, sebagian air tampak lapuk atau membusuk. Mungkin dulu, laut tampak dalam karena keagungannya yang tak terbatas. Namun kini tampak busuk, berkat aura yang dipancarkan oleh makhluk-makhluk mengerikan yang tidur di dasar laut. Seperti raksasa yang menarik kereta perang naga. Bayangan itu tidak ragu sedikit pun. Ia tidak mengerti apa yang sebenarnya dilakukan Su King, dan ingin berubah menjadi bentuk tanda tanya. Namun, ia justru bersikap jinak dan patuh, seperti makhluk hidup lainnya yang takut mati. Begitu Su King mengeluarkan perintahnya, bayangan itu segera membuka mulutnya dan mengeluarkan suara keras. Krek-krek, krek-krek, suara seperti gertakan gigi bergema di atas air. Tidak terlalu keras, tetapi ada sesuatu yang unik, seolah-olah itu adalah sinyal yang dimaksudkan untuk menarik perhatian entitas tertentu. Sementara Su King menunggu dengan penuh kewaspadaan, angin mulai bertiup. Riak-riak menyebar di permukaan air yang tenang, perlahan-lahan membesar hingga membentuk gelombang. Semburan hitam dari gelombang terbawa angin. Sementara itu, perhatian Su King terpusat pada naga leher ularnya, saat ia melihat melalui mata naga itu ke arah apa yang terjadi di bawah permukaan. Butuh waktu, mungkin karena Su King telah melakukan perjalanan begitu jauh dari tempat terakhir ia melihat raksasa dan kereta naga itu. Atau mungkin karena raksasa itu telah pindah ke lokasi yang jauh. Bagaimanapun, butuh waktu yang sama lamanya dengan sebatang dupa. Ombak semakin tinggi. Kemudian, melalui naga leher ular itu, Su King melihat sesuatu yang besar bergerak di air di kejauhan. Itu dia. Ia merasa gugup, tetapi penuh tekad. Menyalakan api kehidupannya, yang membuat lampu kehidupannya bersinar terang, ia memasuki kondisi cahaya yang mendalam. Begitu ia melakukannya, kegelapan laut yang keruh berubah. Ia bisa melihat lebih jelas, sehingga ia dapat dengan mudah melihat raksasa-raksasa yang ditutupi tentakel tak terhitung jumlahnya. Segala sesuatu di sekitar Su King bergerak lambat, kecuali raksasa itu. Seolah-olah cahayanya yang dalam tak berguna di hadapan raksasa itu. Raksasa itu melangkah ke arahnya, semakin jelas, dan suara dentingan rantai bergema di air. Di belakang raksasa itu berdiri kereta naga perunggu yang bobrok. Karat menutupinya, tetapi tetap saja sangat besar dan tampak mengerikan. Mereka sudah sedekat sekitar 3.000 meter. Air di sekitarnya seolah tak memberikan perlawanan apapun terhadap gerakan raksasa itu. Dan air itu memancarkan aura yang dalam dan mengerikan. Su King belum pernah sedekat ini sebelumnya. Pertama kali, ia berada sekitar 30.000 meter jauhnya, dan nyaris tak bisa melihat ukiran di kereta perang. Terakhir kali, ia berada beberapa ribu meter jauhnya,
dan memiliki basis kultivasi yang jauh lebih tinggi, sehingga ia dapat melihat gambar-gambar itu dengan lebih jelas. Kini, saat raksasa itu mencapai tanda 3000 meter dan semakin dekat, gambar-gambar terukir itu menjadi semakin jelas. Pada saat yang sama, Suking merasakan tekanan yang menghancurkan gunung dan menguras lautan membebani jiwanya. Patriark prajurit Vajra Emas menggigil dan terbang ke kedalaman tusuk sate besi untuk melawan tekanan. Sementara itu, Suking, pikirannya kacau, merasakan darah mengalir keluar dari hidung dan matanya. Hanya bayangan itu yang tampaknya tidak terpengaruh sama sekali. Rupanya, bayangan itu benar-benar terintimidasi oleh siksaan Suking. Meskipun melihat kondisi Suking yang tidak terlalu baik, bayangan itu tidak berani mengambil risiko melakukan apapun terhadapnya. Sambil menyeka darah dari wajahnya, Suking menatap bayangan itu dengan dingin, tetapi tidak berkata apa-apa. Kemudian ia kembali menatap laut. Setelah menganalisis situasi sejenak, matanya bersinar penuh tekad. Masih dekat, jangan buang waktu. Suking menggertakkan giginya. Sekarang bukan waktunya untuk berdiam diri dan ragu-ragu. Pertanyaannya adalah apakah musik dari hantu-hantu yang tak terhitung jumlahnya yang menghantui malam itu akan berhasil pada raksasa itu. Jika tidak, Suking harus memikirkan cara untuk melarikan diri. Sekalipun efektif, ia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk berhasil. Karena itu, ia melambaikan tangannya, membuat botol perekam itu berkilauan. Suara yang sama dari sebelumnya bergema. Suking menahan napas dan menatap raksasa dan kereta naga itu. Raksasa itu tampaknya tidak terpengaruh sama sekali oleh suara itu, dan terus melangkah semakin dekat ke arah Suking. 2700 meter, 2400 meter, 2100 meter. Suking terhuyung saat tekanan bertambah besar, membebaninya, menekan paru-parunya begitu keras hingga ia kesulitan bernapas. Jangan katakan padaku itu tidak akan berhasil. Suking memandangi kereta naga itu dan kini dapat melihat ukirannya dengan lebih jelas, termasuk beberapa teks tertulis. Teksnya sulit dibaca, tetapi dari apa yang Suking lihat, isinya mengandung makna suci yang ditulis oleh seorang raja atau kaisar. Saya tidak bisa menyerah sekarang. Namun kemudian ia batuk seteguk darah dan, dengan wajah menyesal, menghela napas dan bersiap untuk pergi. Jika botol perekam suara itu tidak berfungsi, tak ada gunanya tetap di sini. Jika raksasa itu mendekat, akan sulit baginya untuk pergi dengan selamat. Akan tetapi, saat Suking hendak bergerak mundur, pupil matanya menyempit. Raksasa itu, yang hanya berjarak sekitar 1800 meter, tiba-tiba berhenti bergerak. Kemudian, ia mengangkat dagunya, memperlihatkan lubang-lubang hitam yang merupakan rongga matanya. Sepertinya ia sedang mendengarkan sesuatu. Mata Suking melebar, dan jantungnya mulai berdebar kencang. Lalu raksasa itu tanpa sadar mengambil setengah langkah ke depan, membawanya dalam jarak 1500 meter. Saat itu, tekanannya sudah mencapai tingkat yang mengerikan. Pikiran Suking berputar dan darah mengucur dari mata, telinga, hidung, dan mulutnya. Patriark prajurit Vajra Emas mengerang karena tekanan, dan seluruh Dharmaskif berderit seolah-olah tidak akan mampu bertahan. Untungnya, setelah setengah langkah terakhir itu, raksasa itu tidak bergerak sama sekali. Ia hanya berdiri di sana seperti boneka yang talinya putus. Kemudian, lubang hitam yang merupakan mata raksasa itu tampak bergetar, seolah-olah emosi memang ada di wajahnya yang sebelumnya tanpa ekspresi. Adapun Suking, tatapan gila muncul di matanya saat, tanpa ragu sedikit pun, ia melesat ke udara, menyimpan perahu dharmanya, tetapi tetap menyimpan botol perekam. Kemudian ia terjun ke air dan mulai bergerak menuju raksasa dan kereta naga yang berjarak 1500 meter. Semakin dekat, retakan menyebar di kulitnya, luka yang langsung mengeluarkan darah. Jiwanya bergetar seolah akan runtuh, dan nyala api kehidupannya melecut ke sana kemari seolah diterpa angin kencang. Nyatanya, nyala api kehidupan biasa pasti sudah padam. Namun Suking memiliki lampu kehidupan, dan karena fondasi itu, nyala api itu tak mudah dipadamkan. Di saat kritis itu, Suking melambaikan tangannya, dan sebuah payung hitam besar muncul di atas kepalanya. Begitu payung itu muncul, api hitam pun mengalir keluar dan mengelilinginya. Saat perlindungan itu mengelilinginya dari luar, kristal ungu itu meregenerasinya dari dalam. Namun Suking tak peduli dengan hal-hal semacam itu. Sambil mempercepat lajunya, ia melesat melewati tanda 1500 meter saat ia semakin dekat dengan raksasa yang mendengarkan. Suking kira-kira setinggi pinggang raksasa itu. Dibandingkan dengan ukuran raksasa itu, ia seperti lalat yang bisa dibunuh dengan sekali tebasan tangan. Sensasi yang sangat mengganggu memenuhi dirinya. Semakin dekat, semakin jelas ia bisa melihat daging raksasa yang membusuk itu. Dan ia bisa mencium bau busuknya.
Terlebih lagi, kini ia bisa melihat luka-luka mengerikan yang menutupinya. Dari sifat luka-luka itu, sepertinya luka-luka itu dibuat ketika raksasa itu berusaha melindungi seseorang yang penting. Melihat semua ini, Su Qing sangat tersentuh. Rencananya berhasil. Namun, terlepas dari perlindungan eksternal dan kristal ungu yang memulihkannya dari dalam, tubuhnya masih berada di ambang kehancuran. Dan semua itu semata-mata karena aura yang dipancarkan secara alami oleh raksasa itu. Keduanya sangat berbeda. Su Qing bergerak cepat menuju raksasa itu, dan lebih tepatnya, kereta naga perunggu. Ia semakin mendekat, hingga tepat di depan kereta kekaisaran. Meskipun berkarat, kereta itu masih memancarkan aura seorang raja. Meskipun sudah lapuk, ukirannya sungguh luar biasa mewah. Meskipun merupakan peninggalan masa lalu, kereta itu tetap terasa seperti peninggalan kerajaan. Sekarang, Su Qing dapat melihat ukiran itu dengan jelas, dan ukiran itu langsung terpatri di lubuk jiwanya. Pada saat yang sama, ia dipenuhi keinginan untuk memberi hormat. Namun, sensasi bahaya yang datang dari raksasa itu mendorong Su Qing untuk mengabaikannya. Setelah itu, ia melangkah maju ke kereta naga perunggu. Disinilah matahari terbenam. Disinilah seorang kaisar duduk. Ini adalah tempat yang orang biasa tidak akan pernah bisa mendekatinya seumur hidup. Kereta naga itu begitu besar sehingga, saat Su Qing melangkah di atasnya, ia merasa seperti memasuki sebuah istana. Nyatanya, di seberangnya, terdapat singgasana kekaisaran yang sangat besar. Segala sesuatu di sekelilingnya dihiasi dengan desain-desain yang penuh keberuntungan. Ia melihat kaki-kaki Dian yang pecah. Dan yang lebih mengejutkan lagi, di dinding-dindingnya terdapat coretan-coretan teks. Tulisan-tulisan itu tampak terburu-buru, mungkin oleh seseorang yang akan meninggal, tetapi tak rela warisannya lenyap. Saat Su Qing membaca teks itu, pikirannya serasa disambar 100.000 petir yang kemudian menyambar seluruh tubuhnya dengan kekuatan penghancur. Ia gemetar hebat saat matanya dipenuhi cahaya keemasan yang menyilaukan, perlahan-lahan membentuk seekor gagak emas. Sayapnya terkepal erat di kedua sisi tubuhnya saat ia melesat ke langit tertinggi. Gagak emas itu begitu besar sehingga, meskipun sayapnya tidak terbentang, ia memenuhi separuh langit, dan cahaya keemasannya membuatnya tampak seperti dewa. Auranya melampaui apapun yang pernah ditemui Su Qing. Baik Joyne maupun Flame Phoenix tampak seperti rakyat jelata jika dibandingkan. Inilah keagungan seorang kaisar atau penguasa. Entah itu catatan laut 7 mata darah, atau apa yang tetua ketiga katakan kepadanya, atau apa yang Su Qing sendiri lihat melalui gambar-gambar itu, semuanya menunjukkan hal yang sama. Matahari dunia ini adalah entitas seperti kaisar kuno. Matahari bukanlah manusia, melainkan burung dewa. Seekor gagak emas. Ia akan pergi saat matahari terbit dan kembali setelah matahari terbenam. Cahaya matahari menghangatkan daratan sebelumnya, dan meskipun mungkin tidak mencakup seluruh kaisar kuno yang terhormat, setidaknya, ia adalah dewa bagi semua makhluk hidup. Su Qing terguncang hebat, gelombang kejut menghantamnya, jiwanya gemetar, dan tubuhnya bergetar. Sensasinya sulit diungkapkan dengan kata-kata. Ia merasa hampir seperti berada di dalam sesuatu yang tidak benar-benar nyata, seperti mitos. Seolah-olah ia telah memasuki dunia masa lampau, sebelum wajah dewa yang hancur itu tiba. Dan ia berdiri tegak di atas sana sementara semua makhluk hidup mempersembahkan sembahyang kepada kereta kekaisaran matahari. Serangkaian perasaan menghantam Su Qing hingga ke lubuk hatinya. Dan gambaran yang ia lihat, gagak emas yang terbang ke surga tertinggi bagai seorang kaisar dan bagai seorang penguasa, begitu jelas hingga ia bisa melihat bulu-bulu sayapnya, yang masih tergenggam erat di sisi-sisinya. Semua bulunya beriak, berdengung dengan sesuatu seperti resonansi Dao. Perasaan yang sama seperti yang ia rasakan di wilayah terlarang dekat markas pemulung, ketika ia memasuki kuil itu dan melihat patung emas menghunus pedang. Serangan pedang itu membuatnya terguncang, dan menjadi kartu trufnya sejak saat itu. Namun, levelnya terlalu rendah saat itu, sehingga ia tidak sepenuhnya memahami jurus tersebut. Akibatnya, ia tidak bisa mengeluarkan potensi penuhnya. Namun, hal itu juga menunjukkan bahwa kemampuan Su Qing untuk mencapai pencerahan melampaui orang biasa. Dalam hal bakat, ia unggul dalam Seven Blue Ties. Namun, jika kita mempertimbangkan semua spesies dan sekte yang tak terhitung jumlahnya di daratan Revered Ancient, ada banyak orang yang melampauinya. Namun, kemampuannya untuk menguasai jurus pedang dengan resonansi Dao saat berada di tingkat kondensasi Qi membuktikan bahwa ia memiliki kemampuan pemahaman yang luar biasa. Kekuatan pemahaman itu kembali terlihat jelas saat ia membenamkan diri dalam pandangan gagak emas suci. Ia menyaksikannya terbang ke ketinggian tertinggi. Ia menyaksikannya menembus langit. Ia menyaksikannya menegur surga. Di luar lampu kehidupan Su Qing, sebuah sosok ilusi muncul.
Sosok itu semakin jelas, menyerupai seekor gagak emas. Gambaran itu dengan cepat menjadi lebih jelas. Di mata Suking, ia sedang mengamati burung dewa, gagak emas, yang memancarkan cahaya keemasan yang menyinari seluruh langit dan bumi. Kemudian, ia membentangkan sayapnya lebar-lebar dan mengepakkannya. Langit dan bumi seakan runtuh, gemuruh dahsyat menggema di mana-mana. Rasanya seperti sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya menyambar bersamaan, dan itu membuat Suking takjub. Meskipun ia merasa pikirannya akan runtuh, gagak emas di luar lampu kehidupannya justru menyatu lebih cepat. Pada saat yang sama, sejumlah besar informasi melesat dari gagak emas yang dilihatnya dan masuk ke dalam pikirannya. Informasi itu bagaikan badai, mengamuk begitu dahsyat sehingga Suking tak sempat merenungkannya. Ia gemetar, urat-urat di dahinya menonjol, matanya merah saat menerima warisan baru. Kepakan sayapnya merupakan warisan. Lalu, tak lama kemudian, saat Suking masih terhuyung-huyung, sayap gagak emas itu mengepak lagi. Kali ini, ia melepaskan gelombang kejut mengerikan yang meredupkan semua cahaya, dan mengirimkan angin kencang yang menderu kemana-mana. Meskipun Suking tidak menyadarinya, darah mengalir keluar dari hidungnya, dan botol perekam melemah. Pada saat yang sama, raksasa itu bergerak, seolah perlahan meninggalkan keadaan linglungnya. Selanjutnya, Suking menyaksikan gagak emas itu terbang lebih tinggi. Kemudian, sayapnya membentang lagi. Ini adalah yang ketiga kalinya. Kali ini, setiap bulunya memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Bersamaan dengan sayapnya yang terbentang, langit seakan terbelah, dan riak-riak mengerikan menyebar ke segala arah. Kemudian langit terbelah, sebuah celah besar terbuka di atas, menampakkan dunia lain. Suking melihat spesies makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya, semuanya tampak aneh, dan semuanya melolong. Saat mereka melolong, mulut gagak emas terbuka, dan suara gema meletus ke dunia itu. Suking terkejut ketika api hitam menyelimuti dunia itu, melahap segalanya dalam sekejap. Tetesan darah yang tak terhitung jumlahnya membubung ke udara, menyatu menjadi cairan keemasan yang menyembur ke mulut gagak emas. Dari kejauhan, gagak itu tampak seperti sedang minum air. Selanjutnya, Suking terguncang hebat ketika gagak emas itu tiba-tiba melihat sekeliling. Mata yang cerah dan berkilauan itu seolah mampu menembus sungai waktu. Bahkan melampaui dao agung ruang angkasa. Dari zaman purba, dan dari ruang angkasa yang tak terbatas, tatapan itu tertuju pada Suking. Pikirannya bergetar ketika sebuah suara lembut berbicara kepadanya. Ini adalah teknik esensi kehidupan seorang kaisar. Milikku, gagak emas mengasimilasi segudang roh. Informasi yang mengerikan membanjiri Suking, membuatnya merasa seperti perahu dayung kecil yang terombang-ambing di lautan saat badai dahsyat. Darah mengucur dari sudut mulutnya, matanya, hidungnya, dan telinganya. Saat itu terjadi, penglihatan Suking perlahan menghilang, dan ia kembali normal. Pada saat yang sama, dia mendengar prajurit Vajra Emas Patriark meratap. "Bangun, tuanku, raksasa itu bangun, kita tamat." "Oh, tuanku, cepat bangun." Botol perekam itu tak lagi bersuara, dan saat raksasa itu memandanginya, botol itu mulai runtuh. Emosinya seakan bergejolak, dadanya naik turun seolah ingin bernapas, lalu tentakel-tentakel yang menyelimutinya mulai bergoyang. Napasnya mengandung kekuatan tak terkatakan yang mendorong air menjauh darinya. Dan tentakel-tentakel yang menakjubkan itu menggeliat. Sepertinya suara dari botol perekam telah membangkitkan ingatan raksasa itu, membuatnya menangis. Lalu ia merentangkan tangannya lebar-lebar, mengakibatkan tsunami di permukaan laut. Ombak bergulung-gulung ke segala arah, ada yang ratusan meter tingginya, ada pula yang ribuan meter. Dari kejauhan, ombak itu tampak seperti riak-riak yang menyebar di kolam, hanya saja jauh lebih mengerikan. Kemudian raksasa itu mulai berbalik untuk melihat kereta perang naga itu. Saat ia berputar dan bernapas, air di sekitarnya mendidih dan menguap, meninggalkan area di sekitarnya kosong. Mata Suking terbuka tiba-tiba, dan ia mendengar ratapan prajurit Vajra Emas Patriark. Kemudian ia melihat rongga mata hitam dan kosong dari raksasa-raksasa itu. Saat wajah raksasa itu menoleh tepat ke arahnya, napasnya menyapu dirinya. Kereta naga itu terbuat dari bahan khusus yang tidak akan terpengaruh oleh napas raksasa itu. Namun, Suking tidak. Daging dan darahnya langsung meledak dengan rasa sakit yang hebat. Wajah, dada, dan perutnya tercabik-cabik hingga berdarah. Bagian depan lengan dan kakinya juga mengalami hal yang sama. Napas raksasa itu saja sudah mencabik-cabiknya. Di saat kritis itu, sebuah payung hitam muncul di hadapannya, menghalangi napas raksasa itu. Saat payung itu bergetar, Suking mengulurkan tangannya yang sebagian besar terdiri dari daging dan tulang yang berdarah.
Ia mengeluarkan jimat teleportasi entropi dan menghancurkannya. Seketika, cahaya berkilauan dari jimat teleportasi mengelilinginya dan payungnya. Kemudian, suara gemuruh terdengar saat ia menghilang. Setelah Su King dan payungnya pergi, tak ada yang menghalangi napas raksasa itu, dan ia pun menyapu kereta naga itu. Ketika ia lewat, raksasa itu menatap kereta naga yang kosong tanpa suara, lalu kembali menangis pilu. Ia tak peduli apakah Su King berhasil lolos atau tidak. Ia menatap kereta itu, emosinya jelas tersulut oleh botol perekam, membuatnya teringat pada tuannya di masa lalu. Tangisannya menggema ke langit dan bumi. Akhirnya, raksasa itu berjongkok di depan kereta naga. Tangisannya semakin keras, seolah-olah raksasa itu dengan berani mencoba memanggil sesuatu. Namun pada akhirnya, tak ada jawaban. Emosinya mulai mereda, dan ia kembali ke keadaan hampa sebelumnya. Bertindak berdasarkan naluri saja, ia mulai perlahan menyeret kereta naga melintasi dasar laut. Warisan itu telah diwariskan, dan raksasa itu kini akan tertidur lelap yang tak dapat dibangunkan. 100 tahun kemudian, ia akan kembali. Namun, laut tak kunjung tenang. Tsunami yang bergulung-gulung, beserta angin kencang, terus menyapu. Di lokasi beberapa ribu kilometer jauhnya yang masih belum terdampak badai, Su King muncul dalam pancaran cahaya teleportasi. Setelah menjelma, ia jatuh ke air. Begitu air laut yang mengandung mutagen menyentuh lukanya, rasa sakit yang lebih hebat menusuknya. Ia hampir tidak bisa melihat, tetapi ia melambaikan tangannya untuk memanggil Dharmaskifnya, naik ke atas, lalu mengaktifkan pertahanan. Di sanalah dia terbaring di dek, gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki, berdarah deras. Dagingnya telah terkoyak dari sebagian besar bagian depan tubuhnya, hanya menyisakan tulang yang hancur. Ia tampak sangat mengerikan. Bahkan, jika ada orang yang melihatnya, mereka tidak akan bisa mengenalinya. Berenang dengan visi, ia gemetar mengeluarkan pil obat dalam jumlah besar yang mulai ia telan. Ia juga mendorong kristal ungu untuk menyembuhkannya. Saat cahaya ungu menyebar, ia menahan rasa sakit. Di saat yang sama, matanya bersinar dingin saat ia menatap bayangannya. Saat sinar matahari terbenam, bayangan itu menggigil dengan patuh. Ia sangat ketakutan. Ia pernah berada di sana ketika Su King mendapatkan lampu kehidupan dan melihatnya terluka. Tapi itu tidak seperti ini. Jadi, ia bukan hanya takut karena bagaimana Su King telah menekannya di masa lalu, tetapi sekarang ia bisa melihat hal-hal gila yang tak terlukiskan yang mampu dilakukan Su King. Jika ia bisa memperlakukan dirinya sendiri sekejam ini, maka hanya mungkin membayangkan betapa kejamnya ia memperlakukan orang lain. Oleh karena itu, bayangan itu bahkan tidak berani berpikir untuk mencoba menimbulkan masalah. Ia mencoba memancarkan emosi yang memuja, dan bahkan berusaha merentangkan tubuhnya agar sinar matahari tidak mengenai Su King. Sementara itu, prajurit Vajra Emas Patriark tak kuasa menahan diri untuk tidak gemetar. Wajahnya pucat dan matanya terbelalak ketakutan, pikirnya, belum pernah selama bertahun-tahun aku melihat seseorang bertindak begitu ingin bunuh diri. Dulu di dunia tak terduga yang kami masuki di Kepulauan Merfolk, aku merasa ngeri. Tapi ini bahkan lebih buruk dari itu. Su si jahat memang gila. Bahkan, kalau dia terus begini, suatu hari dia akan bunuh diri. Kalau dia mati, aku juga akan mati. Tapi kalau dia terus begini dan selamat, dia akan mendapatkan harta karun yang semakin banyak. Dan kalau itu terjadi, sangat mungkin dia akan menganggapku tak berguna lagi, lalu membunuhku. Apa yang harus saya lakukan? Semakin sang patriark memikirkannya, semakin ia takut. Bahkan, saking takutnya, ia sampai-sampai tidak menyadari bagaimana bayangan itu menjilat Su King. Satu-satunya solusi yang terpikirkan olehnya adalah bekerja lebih keras lagi untuk memastikan Su si jahat berhasil. Hal itu membuat mata sang patriark memerah. Ia bukan tipe orang yang suka mengambil risiko. Namun, ketika memikirkannya, ia menyadari bahwa jika ia tidak mempertaruhkan nyawanya, maka nyawanya yang malang akan berakhir sia-sia. Namun, ada hal lain yang membuatnya merasa berada dalam bahaya yang lebih besar dari sebelumnya. Berdasarkan catatan dan cerita kuno yang pernah dibacanya, jika seseorang mengetahui terlalu banyak rahasia tentang orang lain, mereka hampir selalu berakhir dengan kematian yang mengerikan. Pikiran itu membuatnya semakin menggigil. Saat itulah ia menyadari bayangan yang menjilat, jadi ia segera memutar-mutar tusuk sate besi itu ke sekeliling Su King. Berusaha terlihat begitu protektif hingga mempertaruhkan nyawanya demi menjaga tuan dan majikannya tetap aman, ia berkata, "Tuanku, aku akan menjagamu selama kau pulih. Serahkan semuanya padaku." Setelah itu, ia memelototi bayangan itu. Lagi pula, ia tahu bayangan itu mungkin adalah bahaya terbesar saat ini.
Suking memperhatikan perilaku menjilat bayangan itu dan upaya sang patriark untuk mengawasinya. Setelah melirik bayangan itu dengan tenang, ia menatap sang patriark. Sang patriark melihat ekspresi persetujuan itu dan hampir menangis saking gembiranya. Nyatanya, semua ketakutannya tentang kematian lenyap dan ia merasa sangat tersentuh. Dengan gemetar, ia melakukan sesuatu yang jarang dilakukannya dan mulai berbicara tanpa merencanakan kata-katanya terlebih dahulu. Tuanku, ke depannya, selama saya tidak terbunuh, saya akan selalu melindungi Anda. Hamba ini bahkan siap meledakkan diri jika perlu. Suking mengangguk, lalu fokus pada luka-lukanya. Sebenarnya, ia sedang berusaha mengalihkan perhatian sang patriark dan bayangan itu untuk berjaga-jaga jika mereka berniat menyerangnya di saat ia lemah. Ia siap menekan bayangan itu atau menghancurkan roh esensi kehidupan sang patriark kapan saja. Ia terluka parah hingga hampir kehilangan separuh nyawanya. Namun, itu juga berarti ia masih memiliki separuh nyawa yang tersisa. Setelah pengalamannya dengan lampu kehidupan dan menyaksikan kegilaan Kapten, Suking tidak terlalu khawatir dengan kondisinya saat ini. Meskipun ia terluka dari ujung kepala hingga ujung kaki, dan auranya melemah, matanya masih berkilauan dengan kegilaan dan kegembiraan. Itu sepadan. Sambil berjuang ke sisi tempat ia bisa bersandar pada pagar perahu Dharma, ia mengabaikan luka-lukanya dan mulai memikirkan apa yang telah ia pertaruhkan dengan nyawanya. Ia tahu bahwa ia baru berada di dalam kereta naga itu beberapa saat. Namun, ia juga tahu bahwa lampu kehidupannya kini memiliki gambar seekor gagak emas yang terpasang. Itu bukan sekadar garis luar. Itu benar-benar tampak nyata. Bahkan di daratan utama Purbakala yang terhormat, ini adalah sesuatu yang berharga. Teknik warisan kelas kekaisaran. Gagak emas mengasimilasi ribuan roh. Teknik-teknik yang disebut sebagai teknik kelas kekaisaran adalah sihir rahasia yang diciptakan oleh kaisar-kaisar kuno dan penguasa kekaisaran dari leluhur yang terhormat di masa lampau. Beberapa merupakan kumpulan teknik lengkap, lainnya merupakan teknik rahasia individual. Bagaimanapun, mereka semua luar biasa perkasa. Dan mereka begitu misterius dan kuat sehingga kebanyakan orang menganggapnya tak terbayangkan, dan tentu saja, sangat berharga. Fakta bahwa teknik kelas kekaisaran sangat langka memastikan bahwa mereka sering disimpan sebagai kekuatan cadangan untuk organisasi besar. Namun, sebagian besar sebenarnya tidak dapat dikembangkan, karena memiliki persyaratan yang sangat ketat. Misalnya, mereka mungkin perlu digabungkan dengan kekuatan garis keturunan yang juga sangat langka. Demikian pula, umumnya sulit bagi satu spesies untuk membudidayakan dan mengendalikan teknik yang dirancang untuk spesies lain. Hanya sedikit yang tidak memiliki persyaratan garis keturunan, dan teknik-teknik itulah yang paling berharga. Jika teknik seperti itu muncul di dunia, orang-orang akan menjadi gila atau putus asa. Mereka akan menjadi gila karena iri, atau putus asa karena tidak bisa mendapatkannya. Begitu suatu teknik kelas kekaisaran membentuk benih dalam diri seseorang, orang lain tidak dapat memperolehnya, bahkan dengan membunuh orang tersebut. Jika orang itu menjelaskan tekniknya, orang lain tidak akan bisa mengingatnya. Dan bahkan jika seseorang memiliki cara khusus untuk melestarikan ingatan teknik tersebut, tanpa benih warisan di dalamnya, mereka tidak akan bisa mengolahnya. Benih warisan adalah bukti bahwa orang yang memilikinya memenuhi syarat untuk mengolah teknik tersebut. Golden Crow Assimilates Myriad Spirits seperti itu. Lebih tepatnya, Golden Crow Assimilates Myriad Spirits bukanlah sebuah teknik bela diri, melainkan sihir rahasia. Berdasarkan uraian dari informasi yang diperoleh Suking, setelah mengolah sihir hingga tingkat tertinggi, kultivator dapat membentuk tubuh kaisar gagak emas. Dengan tubuh kaisar gagak emas, kemampuan bertarung tubuh jasmani sang kultivator akan berada pada level seorang kaisar, dan mereka dapat berubah wujud menjadi seekor gagak emas dan menegur surga tertinggi. Dari uraian tersebut, dan berdasarkan apa yang Suking ketahui tentang kultivasi, ia menyadari bahwa Golden Crow Assimilates Myriad Spirits adalah sihir rahasia kultivasi tubuh. Metode kultivasinya berfokus pada mempelajari proses seleksi alam. Dengan mengasimilasi esensi darah dari ribuan roh, dan menyerapnya ke dalam tubuh seseorang, tubuh jasmani dapat dibentuk kembali, menjadikannya seperti harta karun ajaib. Dan tujuan akhirnya adalah membentuk tubuh kaisar gagak emas. Karena sihir itu diciptakan oleh gagak emas, sihir itu tidak dimaksudkan untuk menjadi baik atau jahat. Lagi pula, baginya, dunia adalah tempat di mana yang lemah menjadi mangsa yang kuat, dan seseorang harus terus berevolusi menjadi entitas yang lebih kuat. Dengan terus-menerus menyerap esensi darah dari ribuan makhluk hidup, seseorang tidak hanya dapat memperkuat dirinya sendiri, tetapi juga dapat menyerap kemampuan bawaan spesies lain. Aspek itu sangat mendominasi. Tentu saja, ada batasannya.
Untuk memperoleh kemampuan bawaan suatu spesies, seseorang tidak dapat hanya menyerap satu individu. Diperlukan penyerapan banyak individu, dan lebih disukai, dengan basis kultivasi yang tinggi. Suking bersandar di sisi perahu Dharma, matanya terpejam saat ia membaca semua informasi itu. Jantungnya berdebar kencang. Beberapa saat kemudian, ia membuka matanya, dan matanya berbinar takjub. Rahasia sihir kultivasi tubuh kelas kekaisaran. Dia tidak asing dengan kultivasi tubuh. Teknik pertama yang ia temui dalam perjalanan kultivasinya adalah mantra laut dan gunung, yang juga merupakan sihir kultivasi tubuh. Ia telah membunuh banyak musuh dengannya di basecamp pemulung, dan bahkan setelah tiba di Seven Blood Eyes dan mempelajari teknik-teknik lain, ia masih belum menyerah. Akhirnya, ia berhasil mendorong mantra laut dan gunung hingga batas maksimal, yaitu tingkat ke-9, yang merupakan batasnya. Iblis kekeringan spektral yang muncul di belakangnya saat itu memiliki 2 benjolan daging di punggungnya yang sepertinya akan tumbuh menjadi sayap. Namun, ia tidak pernah bertransformasi setelah itu, dan tampaknya tidak mudah untuk mendorongnya hingga tingkat ke-10. Rahasia sihir kultivasi tubuh kelas kekaisaran. Dia tidak asing dengan kultivasi tubuh. Teknik pertama yang ia temui dalam perjalanan kultivasinya adalah mantra laut dan gunung, yang juga merupakan sihir kultivasi tubuh. Ia telah membunuh banyak musuh dengannya di basecamp pemulung, dan bahkan setelah tiba di Seven Blood Eyes dan mempelajari teknik-teknik lain, ia masih belum menyerah. Akhirnya, ia berhasil mendorong mantra laut dan gunung hingga batas maksimal, yaitu tingkat ke-9, yang merupakan batasnya. Iblis kekeringan spektral yang muncul di belakangnya saat itu memiliki 2 benjolan daging di punggungnya yang sepertinya akan tumbuh menjadi sayap. Namun, ia tidak pernah bertransformasi setelah itu, dan tampaknya tidak mudah untuk mendorongnya hingga tingkat ke-10. Itu tidak ada hubungannya dengan Suking. Ia tidak memiliki mutagen di dalam dirinya, dan berkat kristal ungu, ia telah mengembangkan mantra laut dan gunung ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketidakmampuannya untuk mencapai terobosan dengan mantra itu merupakan keterbatasan dari teknik itu sendiri. Lagi pula, itu hanyalah teknik tingkat rendah yang umum. Karena itu, Suking terpaksa menggunakan kitab suci pembentukan laut untuk mencapai pembentukan fondasi. Meski begitu, ia belum menyerah dalam menekuni kultivasi tubuh. Setelah mencapai tahap pendirian fondasi, ia telah mempelajari beberapa teknik kultivasi tubuh lainnya, tetapi tidak ada yang berhasil, dan tampaknya tidak ada yang cocok dengan mantra laut dan gunung. Kini, mata Suking berbinar-binar. Saat ia meninjau informasi dari Golden Crow Assimilates Myriad Spirits, dan merasakan benih warisan Golden Crow yang menempel pada lampu kehidupannya, ia merasakan antisipasi yang luar biasa. Aku penasaran apakah mantra laut dan gunungku akan meningkat sekarang setelah aku memiliki Golden Crow Assimilates Myriad Spirits. Keduanya merupakan teknik kultivasi tubuh, jadi masuk akal baginya jika berkah dari mantra laut dan gunung akan memperkuat asimilasi roh segudang gagak emas. Sayangnya, lukanya terlalu parah saat ini. Saat itu bukan waktu yang tepat untuk berkultivasi. Ia menarik napas dalam-dalam, mengabaikan rasa sakitnya dan menenangkan napasnya, lalu menuangkan kekuatan Dharma ke dalam kristal ungu untuk fokus pada pemulihan. Dalam hal itu, waktu berlalu perlahan tapi pasti. 10 hari berlalu, siang dan malam, bayangan itu memancarkan emosi kesetiaan. Siang hari, ia berusaha menghalangi matahari, dan malam hari ia berjaga di bawah air. Melihat itu, prajurit Vajra Emas Patriark terkekeh dingin dalam hati. Semakin sering kau melakukan itu, semakin besar keinginan Su jahat untuk menekanmu. Lagi pula, kau memberi kesan bahwa kau tidak akan berperilaku baik kecuali kau telah dikalahkan. Sebaiknya jangan terlalu mencolok, tunjukkan kesetiaanmu dengan cara yang lebih halus. Dengan pikiran-pikiran seperti itu, sang Patriark menerbangkan tusuk sate besi ke angkasa, berputar perlahan di sekitarnya, mengawasi seluruh area di sekitar Suking. Dalam 10 hari itu, Suking beberapa kali bertemu dengan monster laut yang berbahaya. Namun, baik bayangan maupun sang Patriark menggunakan berbagai cara untuk memastikan Suking selalu aman. Sedangkan untuk binatang laut, Suking tidak ingin mereka dibunuh. Ia memerintahkan bayangan untuk mengikat mereka dan menjaga mereka di bawah air, hampir seperti domba di dalam kandang. Seiring kristal ungu bekerja untuk menyembuhkannya, ia akhirnya mencapai titik di mana ia tampak relatif normal, selain masih cukup pucat. Pada saat itu, ia memutuskan sudah waktunya untuk mulai mengolah Golden Crow Assimilates Myriad Spirits. Duduk bersila di bawah sinar matahari pagi, ia meninjau kembali informasi yang telah dipelajarinya selama 10 hari terakhir. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel.
9 cakrawala menempat tubuh kaisar, burung gagak emas mengasimilasi roh yang tak terhitung jumlahnya, kemampuan bawaan dipulihkan dari spesies yang tak terhitung jumlahnya, hidupku sendiri memuliakan kubah surga. Ia melakukan gerakan mantra, lalu menyatukan kedua ibu jarinya di depan wilayah dantiannya, merentangkan jari-jari lainnya seperti sayap. Sambil menatap matahari, ia menarik napas dalam-dalam. Seketika, titik yang ia lihat tampak kabur, dan panas yang intens muncul di sana yang hanya bisa dilihatnya. Panas yang mengalir turun dari matahari, memasuki tubuhnya. Gagak emas yang terikat pada lampu kehidupannya membuka mata dan melebarkan sayapnya. Sambil mengangkat kepalanya, ia membuka mulut dan menyerap kehangatan matahari. Saat kehangatan itu mengalir ke dalam, matanya terbuka lebih lebar, tetapi tidak sepenuhnya. Hanya sebuah celah, yang di dalamnya bersinar cahaya terang. Ini adalah langkah pertama dalam mengolah gagak emas asimilasi segudang roh. Ia mengaktifkan benih warisan gagak emas. Dan cara untuk membangkitkannya adalah dengan mendatangkan sebagian aura matahari, lalu menutrisinya dengan darah. Selanjutnya, gagak emas itu menggigil dan berubah menjadi seperti lubang hitam, sementara Suking mulai merana. Ia gemetar, energi dan darahnya bergetar saat gumpalan-gumpalan energi dan darahnya memasuki gagak emas itu. Dalam sekejap mata, ia tampak seperti mayat kering. Lengannya lemas, wajahnya tenggelam, dan ia menyusut begitu banyak sehingga pakaiannya tampak kosong. Namun, ekspresinya tidak menunjukkan kepanikan. Mengingat semua penelitian yang telah ia lakukan tentang Golden Crow Assimilates Myriad Spirits selama 10 hari terakhir, ia tahu persis apa yang terjadi. Saat ia tetap tenang, Golden Crow di dalam dirinya menyerap energi dan darahnya. Meskipun ia menjadi sangat layu hingga tampak menakutkan, burung gagak emas akhirnya mencapai titik kritis dan berjuang untuk membuka matanya. Benih warisan teknik kelas kekaisaran tidak langsung aktif. Para kultivator perlu mengambil inisiatif untuk mengaktifkannya. Hal ini karena benih warisan membutuhkan banyak kekuatan. Biasanya, orang tidak akan mencobanya sendirian. Biasanya mereka akan dibantu oleh organisasi yang kuat, yang bersedia membantu mereka tanpa mengeluarkan biaya. Misalnya, kebutuhan energi dan darah untuk Golden Crow Assimilates Myriad Spirits begitu tinggi sehingga para kultivator biasa tidak akan mampu memenuhinya. Dan jika mereka gagal, mereka akan terancam dibunuh. Namun, karena Suking sudah berada pada tingkat penyempurnaan tubuh yang luar biasa, dan memiliki energi serta darah yang kuat, ia mampu bertahan jauh lebih lama daripada orang biasa. Meski begitu, ia merasa hampir tak mampu lagi bertahan. Ia melihat betapa layu tubuhnya, hingga ia tampak seperti mayat. Namun, matanya berkilauan saat ia mengaktifkan mantra laut dan gunung, menyebabkan iblis kekeringan spektral muncul di belakangnya. Iblis itu meraung ke langit, retakan yang menutupinya mengalirkan lava cair. Iblis itu memancarkan aura yang luar biasa, aura energi dan darah yang kuat. Kemudian, getaran melewatinya saat aliran energi dan darah meletus dari iblis kekeringan dan menusuk Suking, langsung menuju ke gagak emas. Gagak emas menggigil. Semakin banyak ia menyerap, semakin lebar pula matanya. Setan kekeringan itu mulai layu, dan setelah sekitar 10 tarikan napas, ia runtuh, berubah menjadi kabut energi dan darah yang melesat ke Suking dan menuju gagak emas. Gagak emas itu gemetar saat berusaha lebih keras untuk membuka matanya. Namun, tampaknya energi dan darah yang diberikan Suking tidak cukup. Energi dan darah itu tidak cukup untuk membuka mata gagak emas itu sepenuhnya. Tanpa ragu, Suking mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di atas dek. Seketika, sebuah gaya gravitasi muncul, menyebabkan daging Joyne muncul dari tengah perahu Dharma. Ketika daging itu terbang ke arahnya, ia memancarkan kekuatan energi dan darah yang mengerikan yang memenuhi Suking. Setelah burung gagak emas melahapnya, mata burung gagak itu terbuka sepenuhnya, dan mengeluarkan teriakan melengking yang dipenuhi resonansi Dao yang mengguncang segalanya. Gelombang menyebar dari Dharmaskiff, menciptakan sesuatu seperti tsunami berskala kecil. Dari langit, laut di sekitar Suking tampak sangat aneh. Ombak menciptakan gambaran yang sangat spesifik. Itu adalah gambaran sebuah mata raksasa. Mata gagak emas, dan perahu Dharma Suking adalah pupil mata itu. Saat dia duduk di dek, dia tampak seperti mayat, tetapi matanya bersinar seperti bintang, dan rambutnya berkibar tertiup angin. Singkatnya, dia tampak seperti iblis atau setan. Suara gemuruh menggema di lautan. Saat ombak menghantam, Suking duduk di atas perahu Dharmanya, gemetar dari ujung kepala hingga ujung kaki, napasnya terengah-engah dan dingin di matanya berubah menjadi kegilaan. Alasannya adalah ia lapar. Lebih lapar dari sebelumnya. Salah satu alasan rasa lapar itu adalah tubuhnya yang layu perlu diisi ulang agar kembali normal.
Kristal ungu itu sama sekali tidak dapat membantu dalam hal itu. Kristal itu dapat mempercepat pemulihan dari cedera, tetapi tidak dapat menciptakan energi, darah, dan nutrisi dari ketiadaan. Alasan lain untuk rasa lapar itu ada tepat di belakang Suking. Tidak ada apapun di udara di belakangnya. Namun, baik prajurit Vajra Emas Patriark maupun bayangan itu sama-sama sangat gugup, karena mereka tahu bahwa tepat di belakang Suking mengintai sesuatu yang sangat ganas dan berbahaya. Suking juga tahu ada sesuatu di belakangnya. Lebih tepatnya, sang patriark dan bayangan itu sama-sama tegang karena takut karena, di balik pakaian Suking, tepat di punggungnya, terdapat tato totem ajaib. Saat mata gagak emas itu terbuka, sebuah gambar muncul di punggung Suking yang persis seperti dirinya dalam segala hal. Dan gambar itu berdenyut dengan aura yang mendebarkan. Ini adalah fase kedua dalam pengaktifan benih warisan. Selama 10 hari Suking mempelajari informasi warisan tentang Golden Crow Assimilates Myriad Spirits, ia menemukan bahwa mengaktifkan benih warisan melibatkan 2 fase. Fase pertama adalah merangsang benih, yang menyebabkan tato totem muncul di tubuh seseorang. Tahap kedua adalah membuat tato itu terlihat sebagai proyeksi energi dan darah. Setelah itu, benih warisan dianggap sepenuhnya aktif. Tahap kedua membutuhkan energi dan darah dalam jumlah besar, dan juga mengakibatkan rasa lapar yang luar biasa. Saat Suking terengah-engah, dia mengalihkan matanya yang merah padam ke arah patriark prajurit Vajra Emas. Sang patriark menggigil. Tatapan mata Suking membuatnya tampak seperti sedang bersiap melahap seseorang. Sang patriark segera memperlihatkan proyeksi dirinya, memastikan dirinya tetap transparan untuk memperkuat fakta bahwa ia tidak memiliki energi atau darah. Suking mengalihkan pandangannya darinya ke bayangan. Bayangan itu pun bergetar. "Bawa mereka ke sini," kata Suking, suaranya lemah dan serak. Bayangan itu tak ragu sedetik pun. Ia meluncur turun ke air, dan sesaat kemudian, menyeret seekor ikan makerel besar bersisik. Saat Suking mengamati ikan itu, tato di punggungnya berkilauan seolah ingin menampakkan diri, tetapi tak bisa. Yang terjadi adalah sekumpulan bulu emas ilusif berkilauan di belakangnya, membentuk 2 sayap. Saat bergoyang, bulu-bulu itu menciptakan gaya gravitasi yang mengunci ikan tenggiri berlapis baja itu. Seketika, ikan sepanjang 300 meter itu bergetar hebat karena seluruh energi dan darahnya tersedot keluar. Mereka menyatu menjadi bola darah beriak sepanjang 30 meter yang runtuh ke dalam dirinya sendiri hingga membentuk titik kecil berisi cairan keemasan. Sayap emasnya bergoyang saat menyerapnya. Pada saat yang sama, Suking melambaikan tangannya, menyebabkan api hitam menyapu ikan tenggiri berlapis baja dan mengekstrak jiwanya. Bayangan itu tak kuasa menahan diri, dan dengan rakus melahap mutagen dan kekuatan roh yang tersisa. Lalu bayangan itu menyeret monster laut kedua. Lalu yang ketiga, yang keempat. Selama 10 hari belajar sebelumnya, Suking sengaja mengurung sekelompok 23 binatang laut di dalam air di bawah perahu dharmanya. Dengan begitu tatonya membentuk sayap emas, ia akan langsung mendapatkan nutrisi. Seiring sayap-sayap itu menyerap energi dan darah, mereka menjadi semakin nyata. Pada saat yang sama, Suking memulihkan diri, dan tubuhnya pun semakin lemah. Ia mulai pulih. Kini ia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan fisiknya telah melampaui titik stagnasi sebelumnya. Ia menjadi lebih kuat dan lebih cepat. Ia juga memiliki tingkat persepsi yang baru. Persepsi itu tampaknya merupakan resonansi dengan teknik magis, yang memungkinkannya untuk memanfaatkan beberapa kemampuan yang ia kuasai tanpa menggunakan gerakan mantra. Sayangnya, setelah melakukan beberapa pengujian, ia tidak dapat menggunakannya dengan baik. Aku penasaran, apakah ini salah satu kemampuan spesies bawaan yang disebutkan dalam deskripsi Golden Crow Assimilasi Myriad Spirits. Dan aku belum mengasimilasi cukup banyak makhluk hidup untuk menggunakannya. Saat ini, rasa laparnya baru sedikit berkurang. Setelah berpikir sejenak, ia berdiri, menyimpan perahu dharmanya, dan langsung terjun ke air. Begitu berada di bawah permukaan, suara gemuruh menggelegar saat ia memasuki kondisi cahaya yang mendalam. Tato di punggungnya memancarkan aura yang menakjubkan, membuat tekanan yang ia pancarkan semakin kuat. Di sampingnya, prajurit Vajra Emas Patriark bergerak dengan listrik, dan simbol petir pada tusuk sate besi berkilauan. Bayangan itu pun menyebar ke segala arah, menyerupai pohon yang mengerikan, dengan lebih dari 100 mata terbuka dan memandang ke segala arah. Kemampuan bertarung Suking secara keseluruhan jauh melampaui kemampuannya sebelumnya. Meskipun laut terlarang masih merupakan tempat yang membutuhkan kehati-hatian, ia cukup kuat untuk menjadi sangat kuat dalam sebagian besar situasi. Gemuruh melanda laut saat Suking menghilang di kejauhan dan mulai membantai setiap binatang laut yang ditemuinya. Dia membutuhkan lebih banyak binatang laut,
dan lebih banyak darah, untuk memuaskan rasa laparnya dan melengkapi fase kedua aktivasi benih warisan. Setengah bulan berlalu, di bagian terpencil Laut Terlarang, air laut meledak ketika seekor naga biru hijau sepanjang 500 meter melompat ke udara. Naga itu memiliki aura dan penampilan yang mengerikan, bahkan ketika mulutnya tertutup, giginya yang setajam silet masih terlihat jelas. Naga-naga ini hanyalah mimpi buruk bagi sebagian besar kapal dagang dan pembudidaya yang mengarungi Laut Terlarang. Catatan, naga ini memiliki nama yang sama dengan Mosasaurus. Itu adalah dino dari Jurassic World yang melompat keluar dari air dalam pertunjukan air bergaya Samu. Coba tebak, seekor Mosasaurus telah muncul di catatan kaki novel ini, khususnya pada gambar yang terlampir pada catatan kaki bab 108 tentang Battle Boy dan Princess Deadblade di pameran Ammonite di museum setempat. Di atasnya terdapat lukisan besar Ammonite dan seekor Mosasaurus. Berikut tampilan lukisan yang lebih baik, yang menunjukkan Mosasaurus tersebut. Sekali lagi, saya tidak menggunakan nama dinosaurus berbasis Latin untuk makhluk-makhluk dalam novel ini. Kita lanjut ke alur ceritanya. Catatan Laut Seven Blood Eyes membahas secara detail tentang naga biru hijau. Mereka adalah predator puncak di Laut Terlarang dan dikenal ganas dan menakutkan. Terlebih lagi, basis kultivasi mereka yang bermutasi memberi mereka kemampuan bertarung yang luar biasa. Naga biru hijau ini merupakan spesimen yang luar biasa. Saat ia melompat ke udara, terlihat dua bola api merah menyala di dalamnya. Itu menandakan bahwa naga biru hijau ini telah mencapai level 2 api kehidupan. Saat laut bergolak sejauh lebih dari 1000 meter ke segala arah, matanya yang biasanya dingin dan acuh tak acuh justru dipenuhi rasa takut. Dan jika diperhatikan lebih dekat, terlihat tanda totem di perutnya. Tanda itu tampak persis seperti pohon, dengan lebih dari 100 mata yang berkedip-kedip. Mata-mata itu hampir tampak seperti mulut saat melahap bayangan naga biru kehijauan itu. Kemudian, segerombolan petir menyambar dari air, di tengahnya terdapat sebuah tusuk sate besi hitam. Tusuk itu bergerak dengan kecepatan luar biasa saat menusuk langsung ke naga biru kehijauan itu. Sebuah ledakan terdengar saat titik tusukan naga itu meledak. Rasa sakit yang hebat membuat naga itu mencoba membuka mulutnya dan melolong kesakitan. Namun, ia tidak bisa membuka mulutnya. Alih-alih melolong, naga itu hanya bisa mengeluarkan gerutuan teredam. Dan itu karena seorang pemuda berdiri di mulutnya. Ia mengenakan jubah tao ungu sambil berdiri di antara dua gigi naga itu, rambutnya basah kuyup. Saat naga biru hijau itu meronta, rambutnya berkibar-kibar, menyemburkan air bagaikan tinta hitam. Air mengalir di wajahnya, menonjolkan fitur-fiturnya yang halus dan kulitnya yang putih. Ia begitu tampan hingga tampak rupawan, dengan alis seindah daun willow, tubuh bak pohon giok, dan rambut hitam panjang yang berantakan namun memukau. Matanya memancarkan aura jahat, dan aura jahat itu tak hanya terpancar dari wajahnya yang memukau. Sebaliknya, seluruh tubuhnya memancarkan aura itu. Saat itu, satu tangannya berada di gigi atas naga biru hijau itu, sementara kakinya menancap seperti paku di gigi bawahnya. Dengan kekuatannya sendiri, ia mencegah naga itu membuka mulutnya. Pemuda ini tak lain adalah Suking. Selama setengah bulan ia berburu dan membunuh binatang laut. Tato totem di punggungnya hampir selesai, setelah menyerap cukup banyak energi dan darah. Berkat nutrisinya, Suking telah pulih. Ia kini jauh lebih kuat dan cepat daripada sebelumnya, bahkan mampu melawan naga biru hijau hanya dengan kekuatan fisiknya. Saat matanya yang dingin berkedip, api hitam meletus menyelimuti naga biru hijau yang telah dikejarnya selama setengah hari. Pada saat yang sama, bulu-bulu emas yang tak terhitung jumlahnya muncul di belakangnya, beriak-riak saat mereka mengirimkan gaya gravitasi untuk menyerap naga itu. Naga biru hijau itu meronta-ronta saat tercebur kembali ke air. Namun, saat itulah seekor naga leher ular muncul, menghantam naga biru hijau itu dan mencegahnya tenggelam. Meskipun naga leher ular itu roboh, ia menciptakan penundaan yang cukup lama sehingga api unggun menyelimuti seluruh tubuh naga biru hijau itu. Selain itu, Golden Crow Assimilates Myriad Spirits telah dilepaskan sepenuhnya. Raungan nyaris lolos dari gigi naga biru kehijauan itu saat energi dan darah yang tak terhitung jumlahnya tersedot keluar dan diserap ke dalam sayapnya. Jiwanya kemudian muncul dalam diri Suking, berfungsi sebagai penyulut saat ia membuka lubang Dharma ke-47 dan ke-48. Kekuatan dharmanya melonjak, dan nutrisi dari Golden Crow Assimilates Myriad Spirits mengalir deras ke seluruh tubuhnya. Suara retakan memenuhi tubuhnya, membuatnya semakin tampan, dan sekaligus meningkatkan kekuatan fisiknya. Aku hanya butuh beberapa binatang laut lagi untuk menyelesaikan fase kedua Golden Crow Assimilates Myriad Spirits.
Saat itu, tato totem akan terwujud sepenuhnya, dan teknik kelas kekaisaran milikku ini akan menjadi milikku selamanya. Su King lalu melesat pergi, meninggalkan bangkai naga biru hijau yang telah mengering itu tenggelam ke dasar laut. Bayangan itu berlari mengejarnya, memancarkan emosi frustrasi. Ia merasa terlalu lambat melahap bayangan naga itu. Naga itu telah terbunuh bahkan sebelum bayangan itu selesai. Tanpa diduga, bayangan itu mengirimkan emosi-emosi ini kepada sang patriark, yang tidak memanfaatkan kesempatan untuk mencoba mengganggu bayangan itu. Sebaliknya, ia menatap Su King, rambut panjang dan jubah ungunya berkibar. Pikiran sang patriark berputar. Ia telah menyaksikan Su King melancarkan pembantaian. Ia telah menyaksikan Su King menjadi gila. Ia telah menyaksikan Su King membuat lawan jenis pingsan. Dan ia telah menyaksikan Su King semakin kuat sepanjang waktu. Semua itu memicu sebuah pemikiran tertentu dalam benaknya. Beginilah seharusnya karakter utama dalam novel. Aku harus mulai mencatat, nanti aku bisa menulis bukuku sendiri. Sementara Su King melesat melintasi laut terlarang, melahap satu demi satu makhluk laut, agak jauh darinya, 3 kapal perang raksasa yang terbuat dari kayu hitam melesat menembus kubah surga. Mereka memancarkan aura kuno, dan hampir tampak seperti 3 pohon raksasa. Cahaya hitam berkilauan yang mereka pancarkan menjaga aura kapal-kapal itu tetap terkunci dan nyaris tak terdeteksi. Di saat yang sama, mereka akan menyulitkan siapapun untuk melihat siapa yang ada di dalamnya. Sebenarnya itu adalah penyamaran untuk memastikan tidak ada seorang pun yang tahu bahwa ini adalah kapal perang Sea Zombie. Kapal-kapal itu ditenagai oleh mutagen, dan karena mereka dapat terus-menerus menyerap mutagen dari lingkungan sekitar, mereka dapat terbang dalam waktu yang sangat lama. Ada lebih dari 100 kultivator Sea Zombie di kapal-kapal itu, meskipun kebanyakan dari mereka hanya berada di level kondensasi Ki. Namun, ada 4 yang memancarkan aura pendirian fondasi. Keempatnya bukanlah kultivator pendirian fondasi biasa. Mereka semua memiliki api kehidupan. Yang terkuat di antara mereka mengenakan jubah putih. Meskipun tidak dalam kondisi cahaya yang mendalam, ia memancarkan aura 2 api kehidupan yang kentara. Ia bertanggung jawab atas kapal-kapal perang ini, dan saat ia menatap ke kejauhan, pupil abu-abunya berdenyut dengan dingin yang hebat. Bahkan, seluruh tubuhnya memancarkan dingin yang menusuk, seolah-olah tak ada apapun di sekitarnya yang layak ia perhatikan. Berdiri di sampingnya adalah seorang wanita muda. Ia juga seorang Sea Zombie, dan pernah menjadi manusia. Ia jelas cantik semasa hidupnya, dan bahkan setelah menjadi zombie, ia tetaplah orang penting. Karena itu, ia tidak memancarkan aura racun zombie, dan memiliki kulit putih tanpa bercak nekrotik. Ia sebenarnya cantik, dan bahkan sedikit imut. Matanya tampak lebih hidup daripada Sea Zombie pada umumnya, dan jika ia berdiri di tengah keramaian, tidak akan langsung terlihat bahwa ia seorang Sea Zombie. Saat ini, ia sedang merangkul lengan Sea Zombie berjubah putih itu. "Kakak Su King," katanya sambil sedikit cemberut, "ceritakan padaku. Ayo, kumohon, bagaimana kau menemukanku?" "Ya, aku sangat berhati-hati untuk tetap menyamar." Sea Zombie berjubah putih itu menggelengkan kepalanya perlahan, tetapi tampak kesulitan menolak permohonan wanita muda itu. Kemudian wanita itu mengeluarkan sebuah batu hitam dan menyerahkannya kepadanya. Ia pun menerimanya. Sambil menatapnya, ia berkata, "Putri ketiga, pengetahuan itu tak ternilai harganya. Dan karena kau sangat menghargai pengetahuan, aku, Su King, akan memberitahumu jawaban atas pertanyaanmu. Sebelum menjadi Sea Zombie, aku adalah murid dari puncak ketujuh di Seven Blood Eyes. Berkat sedikit teknik yang kupelajari saat itu, aku bisa menyimpulkan identitasmu. Putri, ayahmu, sang raja, sangat cemas, itulah sebabnya beliau mengirim misi untuk menemukan dan membawamu kembali. Kumohon, Putri, jangan buat ini sulit bagiku. Perjalanan pulang tidak akan lama. Dalam perjalanan kembali ke tanah leluhur kita, jangan melempar barang sembarangan. Jika kau memprovokasi seseorang yang tidak seharusnya kau ganggu, itu bisa menimbulkan masalah." Sambil menyeringai malu-malu, wanita muda itu berkata, "Ah, baiklah. Tapi jangan lupa, Kakak Su King, kau berjanji akan menjadi pelindung dao spesialku saat kita kembali. Aku suka kepribadianmu, Kakak Su King. Kau istimewa. Aku bisa merasakannya. Kau tahu, aku tak percaya kau berani membuatku membayarmu dengan batu mutasi hanya untuk menjawab pertanyaanku. Tak ada satupun anggota spesies kita yang akan melakukan hal seperti itu. Semua hal yang kamu katakan, seperti pengetahuan itu tak ternilai harganya, dan hargai pengetahuan, ya, aku sangat suka itu. Semuanya sangat unik." Sea Zombie berjubah putih menggenggam tangannya di belakang punggung dan menatap kosong ke kejauhan. "Aku, Su King, adalah orang yang pantang mengingkari janji.
Selama kau membantuku menyelesaikan misi ini dengan lancar, Putri, aku tak akan berhenti menjadi pelindung Daomu. Aku bahkan akan menjadi permaisurimu, jika kau mau. Dan jika aku, Suking, mengingkari janjiku, biarkan aku diracuni dengan racun paling mematikan, dan disambar petir surgawi 5 kali berturut-turut. Kau benar-benar mau menjadi permaisuriku, kakak Suking? Tanya putri ketiga, matanya berbinar. Sangat, Sea zombie berjubah putih itu berdeham. Sementara itu, di bagian lain laut terlarang, Suking menggigil, dan matanya bersinar dengan kewaspadaan saat dia perlahan mundur. Jauh di depannya, di dasar laut, tampak sekelompok sosok hantu yang mengejutkan bergerak di air menuju sebuah kota. Kota raksasa itu penuh dengan bangunan, serta sosok-sosok bayangan yang tak terhitung jumlahnya bergerak di antara bangunan-bangunan tersebut. Suking mendengar hiruk-pikuk yang biasa terdengar di kota, bahkan ada kios dan gerobak tempat para sosok hantu itu berbelanja. Sekilas, tempat ini tampak sama besar dan ramainya dengan ibu kota Seven Blue Eyes. Melihatnya saja membuat jantung Suking berdebar kencang. Tak peduli seberapa jauh kultivasi dan kemampuan bertarungnya telah meningkat, pemandangan ini tetap membuatnya ngeri. Yang ia lihat adalah kota hantu. Dan yang membuatnya takut bukanlah hantu-hantu itu, melainkan kota itu sendiri, yang merupakan entitas tersendiri. Karena itulah, tanpa ragu, ia mundur darinya. Kota hantu itu tampaknya tidak tertarik padanya, dan tidak berniat mengejarnya. Namun, Suking tidak ingin mengujinya. Memilih arah lain, ia mulai bergerak, dan baru ketika ia sudah agak jauh, ia bernapas lega. Dasar laut itu tempat yang berbahaya. Mengingat tingkat kultivasi saya harus berhati-hati saat menjelajah ke bawah. Ini adalah entitas kedua yang Suking temui baru-baru ini yang membuatnya berdebar ketakutan. Pertama kali, ia melihat kepala raksasa muncul dari air, lalu tercebur kembali, seolah sedang bermain. Dan kepala itu tertawa terbahak-bahak. Kali itu, sama seperti kali ini, ia langsung melarikan diri. Tidak ada konflik, namun Suking tidak berani berlama-lama di dekat makhluk seperti itu. Dan ia merasa jika ia bertemu entitas ketiga seperti itu akan membawanya ke bahaya yang sesungguhnya. Oleh karena itu, ia meninggalkan dasar laut, kembali ke permukaan, dan naik ke perahu dharmanya. Di sana, ia meminta bayangan dan paus naga laut terlarangnya untuk berjaga-jaga. Saya hampir menyelesaikan fase kedua Golden Crow Assimilates Myriad Spirits. Kedepannya, saya harus lebih berhati-hati. Sambil duduk bersila, dia mengarahkan indranya ke arah paus naga laut terlarang miliknya. Naga esensi hidupnya tak lagi menyerupai naga leher ular. Sebaliknya, ia telah berubah menjadi lebih mirip naga biru hijau. Setelah memburu dan membunuh naga biru hijau itu, ia menerapkan pencerahan itu untuk menyesuaikan naga paus laut terlarang miliknya. Sayangnya, saya hanya membunuh satu, jadi tiruan saya tidak sempurna. Suking memejamkan mata. 7 hari berlalu dengan cepat. Dia sudah berbulan-bulan melaut, dan tidak tahu bagaimana perang di Kepulauan Merfolk akan berlangsung. Namun, medali identitasnya menunjukkan bahwa peringkatnya telah turun dari 50-an menjadi lebih dari 100. Itu seolah menunjukkan bahwa perang sedang berkecamuk. Namun, Suking tidak mengkhawatirkan hal itu saat ini. Selama seminggu terakhir, ia telah sepenuhnya fokus pada asimilasi gagak emas dan roh-roh segudang, hingga hampir rampung. Aku hanya butuh satu binatang laut pendirian fondasi lagi, dan benih warisan akan sepenuhnya aktif. Mata Suking berbinar penuh harap saat ia mengirim naga biru hijaunya ke dalam air untuk mencari lebih banyak binatang laut. Bayangan itu juga mengirimkan beberapa mata bayangan untuk membantu pencarian, dan prajurit Vajra Emas Patriark bergabung dengan naga biru hijau itu. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Di tengah pencarian itu, Suking tiba-tiba mendongak ke langit. Hari sudah senja, dan saat langit berubah semerah dedaunan musim gugur, ia melihat 3 pohon hitam raksasa terbang di udara di kejauhan. Pohon-pohon itu tampak seperti kapal perang yang aneh. Ia tidak merasakan fluktuasi apapun dari kapal-kapal itu, juga tidak melihat siapa yang ada di dalamnya. Mengingat catatan laut dalam Seven Blue Eyes, ia tidak ingat pernah melihat hal seperti ini. Karena itu, ia tidak tahu dari mana kapal-kapal ini berasal. Sepertinya mereka hanya akan lewat begitu saja, tetapi ia tetap waspada, dan juga mengaktifkan pertahanan Dharma Skiff-nya. Ia bahkan tenggelam di bawah permukaan air. Dengan begitu, jika mereka berencana untuk lewat begitu saja, kemungkinan besar mereka akan meninggalkannya sendirian. Dan jika mereka menyerang, ia akan siap untuk melawan atau melarikan diri. Namun, bahkan saat ia tenggelam di bawah permukaan air, tangan seorang wanita terulur dari kapal terdepan.